Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, sekarang ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Coba sekretaris siapa saja yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah ya. Semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, ibu mau memberitahu kalian bahwa setiap hari kalian itu memiliki kesempatan baru untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Nah, walaupun kalian tidak bisa langsung, yang terpenting kalian mau mencoba dan bersungguh-sungguh agar kalian tetap semangat dan mau bersungguh-sungguh. Ibu di sini ada satu games nih, namanya game Bim Bam Bem Hoi Hei. Namun sebelum itu, ibu mau kalian dibagi kelompok dulu ya. Kelompoknya satu kelompok beranggotakan 5-6 orang. Coba di sebelah kiri, lalu nanti ke sebelah kanan. Sudah? Bagus. Sekarang ibu contohkan sepertinya kalau misalnya tangan ibu ke sebelah kiri satu kali, berarti yang kiri semuanya serentak bilang bim bam bem hei. Kalau ke kanan bim bam bem hoi. Kalau dua kali hei hei hoi hoi gulung gulung hoi. Siap? Kita coba ya. Bim bam bem hei, bim bam bem hoi, hei hei hoi hoi hoi. Wah, anak-anak, kalian semuanya sudah semangat nih dan siap untuk belajar. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tes prosedur. Dari segi isinya ada struktur, pengertian, kaidah kebahasaan, dan juga jenis-jenisnya. Coba di sini ibu mau tahu, ada yang masih ingat struktur tes prosedur? Angkat tangannya. Ya, silahkan. Bagus sekali ya, betul. Struktur tes prosedur itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah hingga penutup. Lalu selanjutnya kaidah kebahasaannya, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Ya, kaidah kebahasaannya itu ada kalimat aktif, lalu konjungsi, dan juga ada urutan kronologis. Betul sekali anak-anak, kalian semua ternyata sudah paham. Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian sudah paham nih, apa langkah selanjutnya agar kalian bisa mengetahui cara menulis tes prosedur dengan benar? Iya, betul. Harus mengetahui tahapannya. Nah, anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengingat kembali kaidah dan struktur kebahasaan tes prosedur. Ya, lalu kedua, memahami tahapan membuat tes prosedur, dan ketiga, menulis tes prosedur sederhana dengan jelas dan runtut. Nah, untuk itu coba sekarang lihat anak-anak di layar juga ada contoh kasus nih. Seorang siswa SMP, dia ingin membuat jus alpukat namun malah memasukkan garam. Kira-kira hasilnya bagaimana? Iya, betul, tidak benar. Asin, betul. Tidak enak. Iya, semuanya benar ya. Ketika kita melakukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu, maka harus di tahapannya itu benar agar nanti hasilnya juga benar ya, tidak ngaco seperti itu. Nah, begitupun ketika ingin menulis tes prosedur, maka tahapannya harus benar. Nah, untuk itu apa saja tahapan tes prosedur ya? Kita lihat contoh teks di sini. Ini ada contoh teks tentang cara membuat jus alpukat. Kira-kira nih, menurut anak-anak, tahapan pertama yang dilakukan penulis sebelum menentukan judulnya harus apa? Iya, betul, menentukan topik ya. Menentukan topik terlebih dahulu. Topik ini membantu kalian menentukan isi teksnya dan membantu kalian mudah dalam membuat tes prosedur dan juga mudah ditulis. Lalu, yang kedua, setelah tadi melakukan topik di sini ada informasi, alat dan bahan. Kira-kira penulis mau menulis informasinya didapat dari mana dan dengan cara apa? Iya, betul, mengumpulkan informasi. Nah, itu termasuk ke dalam tahapan kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Ya, dikumpulkan informasinya ini bisa dari pengalaman pribadi, buku, ataupun internet. Dengan adanya informasi ini membuat tes prosedur kalian sesuai dengan kenyataannya. Jadi tidak keliru seperti tadi ya, malah memasukkan garam. Selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi, agar nanti informasinya itu
putus seperti ini ya dan enak dibaca harus apa? Harus dilakukan tahapan apa? Iya betul, membuat kerangka, disusun poin-poinnya tadi, informasi yang sudah didapat, tentukan mana tujuannya, mana alat bahan, langkah-langkah, serta penutup. Tujuannya agar nanti tes prosedur kalian itu terarah. Dan selanjutnya setelah tadi sudah dituliskan poinnya, dibuat kerangka agar jadi kalimat seperti ini harus diapakan? Iya betul, dikembangkan paragrafnya agar teks kalian nanti enak dibaca ya. Kembangkan poin-poin tadi menjadi kalimat utuh seperti ini dan gunakan kaidah kebahasaannya. Lalu selanjutnya yang terakhir agar tersusun rapi seperti ini, ada tujuan sampai akhir harus apa? Tahapan terakhir. Betul, menyusun teks prosedur lengkap ya sesuai dengan strukturnya. Lalu setelah itu dicek kembali apakah sudah sesuai kaidah kebahasaannya atau belum. Jika dirasa sudah, maka teks prosedur kalian sudah benar. Nah, anak-anak sekarang lihat, ini dia 5 tahapan membuat teks prosedur. Sudah paham? Bagus. Sekarang karena kalian sudah paham, Ibu mau ngecek kalian nih dengan lembar kerja peserta didik ya. Kalian mengerjakan soal ini secara berkelompok, kelompoknya seperti tadi. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada puzzle. Puzzle-nya itu kalian susun di kotak ini. Nanti ada soal di sini ya. Dari hasil gambar puzzle-nya itu akan membantu kalian memecahkan masalah yang ada di soal. Dan sehingga nanti hasil akhirnya itu sebuah tulisan berisi teks prosedur. Mengerti? Jika ada yang kurang mengerti, nanti tanyakan kepada ibu ya. Ini ibu bagikan terlebih dahulu. Baik anak-anak, ibu mau kalian semua berdiskusi ya. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Coba semuanya duduknya sudah melingkar. Ya, silahkan kerjakannya. Waktunya hanya 3 menit saja. Sudah selesai anak-anak. Ada yang mau ingin mempresentasikan kelompok mana? Iya, silakan kelompok 4 ke depan. Silahkan presentasikan dan perkenalkan anggotanya. Bagus, tepuk tangan semuanya. Bagus sekali ya. Tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba sekarang perlihatkan kelompok 4 kepada teman-temannya hasil karyanya. Wah, bagus ya. Dari kelompok lain coba berikan tanggapannya. Iya, silahkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Silahkan duduk ke tempat masing-masing. Betul ya anak-anak, tadi tanggapan di kelompok lain itu bahwa tes prosedur yang sudah tadi dibuat itu memang sesuai dengan tahapannya ya. Ada juga yang berpendapat bahwa tes prosedurnya ada yang berbeda, ada yang tidak menggunakan es batu. Tidak apa-apa ya. Nah, anak-anak, coba sekarang ada yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran? Iya, silahkan Amara. Terima kasih, tepuk tangan. Betul yang tadi disampaikan oleh Amara ya, dari awal sampai akhir kita sudah mempelajari mengenai struktur dan juga kaidah kebahasan teks prosedur. Kita sudah ingat. Lalu selanjutnya memahami tahapan-tahapannya. Tahapannya ada berapa tadi? 5, betul ya. Ada menentukan topik, mengumpulkan informasi, membuat kerangka, mengembangkan paragraf, serta menyusun teks prosedur lengkap. Betul, dan terakhir tadi presentasi. Nah, hasil karya anak-anak semua tempelkan di depan ya, biar nanti kalian bisa melihat hasil karya dari kelompok lain. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, apakah materi yang ibu sampaikan dipahami? Bagus, alhamdulillah. Dan apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sekarang karena kalian tadi sudah mengerjakan secara berkelompok, sekarang kalian akan mengerjakan secara individu ya. Di sini ada lembar kerja. Nanti kalian secara individu kerjakan dan petunjuknya sudah sangat jelas ada di sini ya. Waktunya hanya 2 menit. Ini dibagikan terlebih dahulu. Ya. Selesai anak-anak. Sudah, alhamdulillah ya anak-anak, sudah selesai. Nah
Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan beralih materi, yaitu mengenai materi tes berita. Untuk itu, anak-anak bisa pelajari terlebih dahulu ya di buku paket ataupun bisa mencari di internet agar menambah wawasan kalian. Itu, baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.